Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Ayo masih tetap semangat ya dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini. Nah, dalam pertemuan kali ini, mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 4 SD, Ibu akan membahas tentang pelajaran 8. Ayo, mari berperilaku terpuji ya. Nah, sekarang siapkan alat tulisnya anak-anak dan catat setiap materi yang akan Ibu berikan. Selamat belajar anak-anakku semuanya. Nah, anak-anakku sekalian, ayo perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, menurut kalian, apa yang dilakukan oleh anak-anak pada gambar di samping? Apakah yang dilakukan anak-anak tersebut juga baik bagi kamu? Mengapa? Nah, pada pelajaran ini, kamu akan belajar tentang sikap gemar membaca, pantang menyerah, rendah hati, dan hemat. Nah, semua sikap itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang ayo silahkan mempelajarinya ya. Gemar membaca. Nah, anak-anak sekalian, bagaimana cara kita menjadi pandai ya? Kita pergi ke sekolah untuk belajar dan mendapat ilmu pengetahuan. Nah, dengan membaca, kamu akan mendapatkan berbagai macam ilmu, ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Lalu, manfaatnya apa sih Bu gemar membaca? Nah, manfaat gemar membaca antara lain, pertama, menjadikan kita pintar. Yang kedua, tentunya dapat menambah pengetahuan dan informasi. Dan yang ketiga, dapat memperbanyak ide loh. Nah, anak-anakku sekalian, ketika kita membaca, tidak hanya melalui buku saja, banyak media-media membaca, diantaranya melalui handphone, melalui laptop, dan banyak yang lainnya. Lalu yang kedua adalah sikap pantang menyerah. Nah, ayo perhatikan gambar yang sudah Ibu siapkan berikut ini ya. Anak-anak, pernahkah kalian membayangkan jika harus berangkat ke sekolah dengan menyeberangi sungai melalui jembatan yang hanya berdiri dari berbagai titian bambu? Lalu pernahkah kalian berputus asa ketika mengerjakan tugas sekolah yang sulit? Anak yang semangat tidak cepat berputus asa loh dan gampang menyerah ketika menemui kesulitan. Nah, mudah menyerah menjadikan kalian tidak sabar. Bukti sikap pantang menyerah antara lain adalah yang pertama, tetap semangat mengerjakan tugas sekolah. Dan yang kedua, suka bekerja, tidak boleh berdiam diri. Yang ketiga adalah sikap rendah hati. Agama Islam melarang umatnya untuk menghina orang yang lebih miskin darinya. Orang kaya tidak boleh memamerkan kekayaannya di hadapan orang miskin. Dan orang yang pintar tidak boleh menghina orang yang tidak bisa. Allah tidak menyukai orang yang sombong loh. Oleh karena itu, kita harus memiliki sikap rendah hati karena sikap rendah hati merupakan sifat terpuji dan disukai oleh Allah. Contoh sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Pertama, menyapa dan mengucapkan salam terlebih dahulu jika bertemu dengan orang lain. Kedua, menghargai orang lain dan tidak suka menghina. Tiga, tidak memamerkan kepintaran atau kekayaan harta. 4. Suka menolong dan memberi kepada orang lain. 5. Tidak membeda-bedakan atau pilih kasih dalam berteman. 6. Bersikap tenang dan sederhana. Wah, cukup mudah ya anak-anakku sekalian. Lalu, sikap terpuji yang keempat adalah berperilaku hemat. Nah, perhatikan gambar berikut ini ya anak-anakku sekalian. Anak-anak, air adalah karunia Allah yang sangat berguna.
kita dapat menggunakan air untuk mandi, wudhu, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, kita harus hemat dan tidak boleh boros menggunakannya. Lalu bagaimana Bu cara menghemat air? Nah, salah satu cara menghemat air adalah yang pertama, menutup keran air setelah kalian menggunakannya ya. Lalu yang kedua, mengambil air secukupnya dari gayung. Jangan sampai membuang-buangnya. Selain air, kita juga harus menghemat menggunakan uang jajan. Anak yang hemat tidak menghabiskan uang jajannya setiap pergi ke sekolah, tetapi malah menabung sebagian uangnya untuk ditabungkan. Nah, anak-anak sekalian, itulah ada beberapa macam sikap-sikap terpuji dalam kehidupan sehari-hari ya. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian bisa mengerti dan bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan Ibu dalam pertemuan kali ini ya. Semoga saja bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.